tahun 90-an. Itu termasuk lumbung pangan nomor 2 setelah lempuing. Nah, sekarang perlu bertanya-tanya ini ya. Kenapa sekarang tinggal 40% lahan tanaman pangan? Jadi hampir rata-rata sawit ya? Ya, sudah 60%. 60%. Ya. Tahun kemudian nggak ada lahan tanaman pangan di Air Sugian. Nah, ini salah siapa dan dosa siapa? Salah siapa dan dosa siapa? Nah, sekarang gini Pak. Oke, karena yang namanya tanaman pangan, beras. Mungkin nggak beras itu nanti harganya 50.000. Kayaknya mustahil. 50.000. Jadi bukan mustahil tapi mustahil. Mustahil ya harga beras Ya, 50.000 ya. Tetapi kalau harga obat naik 100%, mustahil nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi kalau harga obat setiap tahun naik 100% itu tidak mustahil. Itu pasti. Ya buktinya tahun yang sudah lewat Pak, tahun kemarin itu harga herbisida itu kan masih berkisar 1.200.000 atau 1 juta lah paling murah. Nah sekarang sudah sampai 2 juta Pak. Berarti kan 100% itu. Nah, harga obat naik 100%. Harga beras pangga. Masih tetap. Enggak ada Harga beras kan standar. Ya kalau kamu mau naikkan harga beras 50.000 misalnya, wong kota nanti demo. Nah, makanya pemerintah memberikan semacam semacam istilah petani itu pahlawan ketahanan pangan atau soko guru pangan nasional. Ya, pahlawan ketahanan pangan. Kenapa pahlawan ketahanan pangan? Sebenarnya intinya adalah seperti tadi. Petani itu susah, selalu susah, gitu kan? Harga obat-obatan naiknya 100%. Harga beras kan standar, nggak ada naik, iya kan? Ya tani itu kan disingkat dari Tiang Agung Nasional Indonesia Pak. Kalau petaninya ambruk, bagaimana? Jadi tani itu Tiang Agung Nasional Indonesia. Kalau taninya ambruk, ya ambruk semua. Jadi nanti beralih makan roti ya, atau makan ubi, nggak usah makan padi, ya kan? Ya sekarang kan gini logikanya, kalau obat-obatannya naiknya 100%, gitu, harga beras standar, ya petani juga tidak mungkin menaikkan harga beras terlalu tinggi, karena itu makanan pokok rakyat Indonesia, kan tidak mungkin kan, itu makanan pokok. Kalau seandainya naik 50%, ya seperti apa coba? Sementara harga obat-obatan naiknya 100%. Ya setidaknya harga apa? Hasil petani itu bisa diseimbangkan dengan harga-harga kebutuhan pertanian itu Pak. Ya contohnya obat, terus pupuk itu kan naik semua. Jadi beras itu harusnya ya juga naik juga. Iya. Harganya. Tapi kalau naik ya diprotes orang se-Indonesia. Sebenarnya gambarannya sampean piye? Seharusnya bagaimana? Pemerintah harus bagaimana? Petani harus bagaimana? Karena ini kita bicara fakta di lapangan, bukan bicara masalah data ya. Kalau data itu kan, kalau kita bicara data itu bisa ditambahi, bisa dikurangi. Tetapi kita akan bicara fakta di lapangan. Fakta di lapangan adalah lahan pertanian di Air Sugian sudah 60% alih fungsi. Itu faktanya, ya kan? Mau hitung aja sendiri atau datang aja sendiri ke Air Sugian. Faktanya seperti itu. Kita lihat di sini sekarang. Lahan usaha 1 dan ini lahan usaha 2. Itu adalah lahan yang diberikan pemerintah untuk setiap kakak di daerah transmigrasi. Nah, sekarang yang kita bincang-bincang di sini, ini nih lahan usaha 2. Tinggal satu baris ini lahan tanaman pangan. Sudah ke sana, udah lahan perkebunan. Ke sana lagi udah perkebunan. Jadi pertanian ini sekarang sudah dikepung perkebunan, lahan pertanian sekarang ini. Nah, sekarang sebenarnya apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh petani? Ya harapan kami Pak sebagai
petani itu tolong pemerintah itu memperhatikan petani, ya minta harga yang dihasilkan petani itu disesuaikan lah. Terus harga-harga kebutuhan yang untuk menunjang pertanian seperti racun, pupuk itu apa disubsidi atau gimana biar petani itu tidak keberatan lah, Pak. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau pada tahun yang lalu atau zaman dulu ya, zamannya Pak Harto ya. Ya, zaman Pak Harto itu ya ada min plusnya, ada sisi baik, ada sisi buruk, ya kan. Tapi kita ambil dari sisi baiknya. Sisi baiknya ada semacam kelompok capir, ada semacam tanya jawab, ya tanya jawab dengan petani, apa keluhan-keluhan petani, apa kekurangannya petani, apa yang harus dilakukan petani, sehingga pemerintah pusat juga mendengar, ya, bisa mengetahui apa keluh kesah petani itu. Kita bisa bicara fakta di lapangan, bukan bicara data yang bisa diubah-ubah setiap saat, ya kan? Bisa ditulis hari ini beda, besok juga beda. Namanya data kan bisa jadi ubah-ubah. Tetapi kita bicara fakta di lapangan, seperti apa sih sebenarnya keluhan petani, ya kan? Nah, seperti yang dikeluhkan Bapak tadi, itu mengenai operasional. Nah, kalau operasional itu diangkat oleh petani sendiri, itu mayek-mayek istilahnya, ya kan? Istilah orang sini mayek-mayek, berat, ya kan? Ya berat. Di satu sisi, petani adalah memproduksi beras yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Pemerintah menghendaki surplus, menghendaki lumbung pangan, ketahanan pangan. Nah, sekarang petaninya meyek-meyek, ya kan? Ibaratnya meyek-meyek kabotan. Ya. Petaninya keberatan. Seperti yang diceritakan Bapak tadi, operasionalnya yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana biaya operasional itu juga disubsidi? Karena petani tidak butuh untung besar sebenarnya, ya kan? Iya. Tidak butuh untung besar, yang penting bagaimana lahan pertanian itu bisa berjalan lancar, ya kan? Bisa kontinuitas, bisa mencetak padi yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Nah, yang disebutkan Bapak tadi adalah bagaimana kalau pemerintah bisa mensubsidi herbisida, insektisida, itu yang membuat petani sepertinya keberatan. Karena hampir setiap tahun itu naik 50%, bahkan 100%. Obat rumput yang tadinya 1 juta bisa menjadi 2 juta, ya kan? Terus obat-obatan yang lain semuanya naik. Sementara harga beras standar, kan nggak mungkin naik, ya kan? Jadi tidak balance. Tidak imbang, tidak balance ya. Jadi memang pada akhirnya kita tidak menyalahkan siapapun ya. Kita tidak langsung minta data dari instansi terkait. Kita lebih enak langsung ke lapangan atau fakta di lapangan. Kenapa petani sekarang harus memilih 2 pilihan, ya kan? 2 pilihan itu mempertahankan lahan tanaman pangan atau alih fungsi menjadi perkebunan. Karena petani kan tidak mungkin harus rugi terus, gitu kan? Tidak akan mungkin menjadi sapi perahan. Iyalah, Pak. Kerja keras, ya kan? Tetapi hasilnya nggak ada. Ya. Petani inginnya juga sejahtera, Pak. Nah, itu logis ya. Petani juga pengen sejahtera juga seperti yang lain kan gitu. Jadi kalau dia alih fungsi ke lahan perkebunan, karena ya alasan petani ya pengen sejahtera. Nah, sekarang menjadi PR bagi pemerintah, terutama di ketahanan pangan. Bagaimana bisa mempertahankan lumbung pangan di air Sugian ini. Tetapi kayaknya di air Sugian ini hampir telat ya. Hampir terlambat ini untuk mempertahankan sebagai lumbung pangan Sumsel atau bagian daripada lumbung pangan nasional. Nah, kalau ketahanan pangan ini sudah meyek-meyek, ya berat. Agak berat ini. Nah, makanya ya saya tidak menyalahkan siapapun, ya kan? Petani juga punya pilihan, ya kan? Kalau pemerintah tidak memberikan penyuluhan kepada petani, ya kita tidak tahu
nyatanya petani berjalan sendiri. Pilihan yang sekarang ini kayaknya sudah leader sawit semua. Sudah. Ya habis kalau kita alihkan ke perkebunan Pak, biaya itu agak Ringan. ya. Memang beli bibitnya itu agak mahal, cuman habis ditanam kan cuma nyemprot, terus mupuknya tuh cuma 3 bulan sekali. Jadi tidak begitu berat bagi petani Pak. Nah kalau ini padi itu berat, biayanya itu banyak Pak. Dari segi penyemprotannya aja sudah terbilang besar biayanya. Soalnya 4 kali Pak. 4 kali penyemprotan. Iya. Dan semuanya beli. Ya semuanya beli. Nggak ada yang gratis ya? Nggak ada yang gratis. Itu pun kalau bisa ngerjakan sendiri Pak, kalau udah ngupah orang itu. Jadi selama ini ada nggak subsidi herbi atau racun dan sebagainya? Belum pernah Pak, belum pernah dengar. Nah, Cuman kalau pupuk tahun 17 bawah itu memang ada Pak subsidi Pak. Tapi walaupun subsidi sekarang ini juga sudah naik operasi di lapangan daerah sini Pak. Iya. Meskipun subsidi juga naik ya? Iya. Soalnya dulu dari 110 sekarang sudah 141.000 gitu Pak. Dari mulai turun ke motor ketek sampai ke rumah itu sudah biaya lagi Pak juga itu. Jadi itulah suka dukanya petani ya, yang barangkali masyarakat kota juga tidak mengetahui secara detail bagaimana susahnya petani mencetak lumbung padi atau memproduksi padi yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Jadi ya pemerintah kecamatan, kabupaten ataupun provinsi setidaknya dialog ini adalah dialog fakta ya, fakta di lapangan apa yang terjadi, bukan dialog masalah data ya kan. Kalau data bisa saja dibuat kapan saja kan, tapi kita bicara fakta di lapangan dan bukan mengada-ada, karena faktanya memang sudah 60% habis lahannya, dan tahun depan barangkali ya semakin habis. Semakin habis. Dan kalau sudah begitu berarti lumbung pangan di air Sugian hanya menjadi angan-angan. Semek minggu.